Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Greeny Rimi ID. Pada video kali ini kita akan membahas penyebab tanaman keladi hias tidak berkembang. Yang pertama, cek media tanam apakah masih bagus atau tidak. Media tanam yang bagus adalah media tanam yang poros, tidak padat, dan dapat mengalirkan air dengan lancar. Yang kedua adalah cek hama pada media tanam. Jika tanaman tidak berkembang, maka kita harus mengecek media tanamnya, apakah terdapat hama atau tidak. Selain hama semut yang sering bersarang di dalam media tanam, hama kutu coklat juga sering menyerang batang tanaman keladi. Tanaman keladi yang rentan terkena hama kutu coklat ini adalah tanaman keladi yang media tanamnya lembab namun kurang mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. Jika diperhatikan, hama kutu yang menyerang tanaman keladi ini bentuknya sama persis dengan serbuk kokopit yang kita gunakan sebagai media tanam. Untuk membasmi kutu yang menyerang pada batang keladi, kita dapat menggunakan larutan insektisida yang disemprotkan ke bagian batangnya. Cara alami dapat menggunakan larutan pencuci piring dan bawang putih. Yang ketiga adalah cek umbi pada tanaman. Jika tanaman tidak berkembang, bisa jadi tanaman sedang fokus memperbesar umbi atau bonggolnya. Ini adalah tanaman Hilo Beauty yang sudah 4 bulan daunnya tidak bertambah. Bisa dilihat di sini daunnya hanya 2 lembar. Sekarang kita akan mencoba membongkar media tanamnya. Di sini terlihat tidak ada masalah pada media tanamnya karena terbebas dari hama. Dan juga akarnya sangat sehat sekali. Nah, di sini saya lihat bonggolnya sudah banyak perubahan dari saat saya menanamnya 4 bulan yang lalu. Kita akan cuci bonggolnya. Nah, di sini terlihat kenapa dia tidak kunjung bertambah daunnya, karena tanaman ini sedang fokus memperbesar bonggolnya. Yang di ujung ini adalah bekas sayatan bonggol 4 bulan yang lalu, dan sekarang bonggolnya sudah sepanjang ini. Terlihat banyak mata tunas di sekitar bonggolnya. Mata tunas inilah yang akan menjadi calon-calon daun anakan baru yang nantinya akan tumbuh. Tanaman Hilo Beauty ini terlihat berbeda daripada kaladium pada umumnya karena bonggolnya memanjang seperti alokasia. Ini adalah contoh umbi kaladium yang sudah dorman selama 2 bulan karena terkena hama. Ini adalah salah satu bukti jika tanaman keladi adalah tanaman abadi. Walaupun daunnya habis terkena hama, tetapi keladi akan tetap tumbuh selama ada umbinya. Hari ini saya membongkar tanaman Caladium leopard yang 4 bulan yang lalu, umbinya masih sangat kecil sekali. Kelebihan tanaman kaladium adalah sangat mudah diperbanyak lewat umbinya. Dan di sini saya memotong umbinya, tetapi saya tidak menghabiskan semua. Saya sisakan umbinya, itu terlihat masih ada sisanya ya, tidak dipangkas habis. Umbi juga berfungsi sebagai nutrisi makanan bagi tanaman keladi. Sehingga tanaman yang berumbi itu pertumbuhannya lebih cepat daripada tanaman yang tidak berumbi. Jadi, umbi masih disisakan untuk cadangan makanan tanamannya, tidak dipangkas habis. Contoh, 2 buah pink ramla ya, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan terlihat lebih sehat daripada yang sebelah kiri. Dan ini perbedaannya adalah dari pertumbuhannya. Yang sebelah kanan ini usianya jauh lebih kecil. Ya, jauh lebih muda daripada yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri usianya lebih tua daripada yang sebelah kanan. Tetapi kenapa pertumbuhannya berbeda? Padahal metannya sama, penempatannya sama. Adalah karena ini yang di sebelah kanan ini adalah hasil cacahan. Ya, di mana dia mendapatkan nutrisi langsung dari umbinya. Sedangkan yang kiri ini dari hasil split. Ya, sudah 2 bulan pertumbuhannya lambat. Ini juga memang nanti akan besar, tapi pertumbuhannya akan lebih lambat daripada sebelah kanan. Itu makanya saya lebih suka jika membeli tanaman, saya lebih suka yang ada umbinya daripada hasil split. Mungkin bagi sebagian pedagang, penjual tanaman,
menjual tanaman hasil split itu jauh lebih menguntungkan daripada menjual tanaman hasil cacahan. Tetapi dari segi pembelinya itu lebih menguntungkan jika membeli tanaman dari hasil cacahan. Yang pertama, itu pertumbuhannya berbeda, di mana tanaman hasil cacahan itu akan lebih sehat. Ya, pertumbuhannya lebih cepat karena kebutuhan nutrisinya tercukupi dibandingkan yang hasil split seperti ini. Dan juga kalau kita kirimnya jauh, ya seperti jual beli online, itu tanaman yang berumbi itu akan lebih tahan banting daripada hasil split. Jika di perjalanan daun ada yang layu atau mati, itu akan mudah tumbuh kembali selama ada umbinya. Sedangkan yang hasil split, jika tanamannya layu, daunnya layu selama di jalan, itu sangat beresiko ya. Beresiko sekali. Karena kalau daunnya habis, itu tinggal akar. Bersyukur kalau akarnya nggak busuk. Jadi bisa disungkup hingga bisa tumbuh daun lagi yang baru. Tetapi kalau akarnya juga busuk, sedangkan umbi tidak ada, itu sangat rentan sekali ya, jalan jauh. Jadi bagi sebagian pedagang mungkin lebih saya lihat ini ada penjual yang dari hasil cacahan, tetapi ketika mau menjual cacahannya, umbinya langsung dipotong dengan tujuan agar dapat bisa mendapatkan tanaman yang baru lagi. Tetapi ini dari segi pembeli, ini sangat beresiko sekali ya jika tidak ada umbinya. Tidak masalah jika dikirimnya tidak terlalu jauh. Jadi saya lebih sebagai penjual ataupun pembeli, saya lebih suka menjual tanaman yang ada umbinya. Begitu juga ketika membeli tanaman, saya akan menanyakan itu hasil split atau hasil cacahan, karena saya sudah punya beberapa. Ini hasil split sama cacahan, pertumbuhannya berbeda sekali. Di mana hasil cacahan daunnya terlihat lebih besar dan lebih sehat ya. Yang hasil split ini pasti akan besar juga, tapi pertumbuhannya lebih lama. Lebih lama tentunya ya, daripada yang hasil cacah.